Warahmatullahi wabarakatuh everyone. Jadi seperti yang ada di judulnya, video kali ini kita akan membahas mengenai infeksi luka operasi sesar. Yang mana tujuan video ini adalah untuk sharing aja, jadi benar-benar untuk sharing. Dan ya, silakan selamat menonton. Hi everyone, don't miss any videos. Click here to subscribe. Ya, jadi sebelum kita ke video mengenai inti pembahasannya, aku mau flashback sedikit ke belakang tentang kehamilan aku ini. Jadi kehamilan aku ini benar-benar kehamilan yang no drama-drama gitu loh. Jadi benar-benar yang alhamdulillah bersyukur banget. Ini tuh kehamilan yang sangat luar biasa enaknya buat aku, karena selama hamil, apalagi di trimester 1 ini, aku gak pernah ngerasain yang namanya mual, muntah, terus kayak sensitif terhadap sesuatu bau gitu ya, atau kayak gak nafsu ini itu, atau apapun itulah, intinya itu gak sama sekali. Banyak banget teman-teman aku yang bilang tuh kalau aku tuh adalah hamilnya hamil kebo. Jadi bener-bener gak ngerasain itu semua. Justru malah kalau misalnya aku itu kayak telat makan atau bener-bener perutnya kosong, itu kayak sakit gitu, jadi mual, itu aja. Tapi itu gak setiap waktu gitu, jadi ya hanya pada saat perutnya itu lama kosong, jadi aku makan terus. Nah, karena saking enaknya nih dan kayak gak mau aku ngerasain mual, akhirnya segala tuh aku dimakan aja. Jadi kayak makan apa aja ayo gitu ya, minum susu ayo, ngemil ayo, pokoknya semuanya ayo deh gitu, nggak pakai ini itu kayak gitu. Ngidam pun aku nggak, bener-bener kayak berjalan aja biasa gitu. Alhasil karena keenakannya itu, berat badan aku selama hamil itu naik sebanyak 24 kilogram. Bayangkan guys, dokter itu selalu menjelaskan bahwa keadaan bayi dan dari berat badan dan panjangnya itu sesuai dengan usia kehamilan aku, jadi semuanya gak ada masalah. Masuk di usia 28 minggu itu aku cek, ternyata posisi bayinya ini adalah melintang gitu. Jadi gambarnya nanti aku bakal tunjukin sama kalian semua. Cek lagi sebulan kemudian, itu posisinya adalah sungsang presentasi kaki. Itu sebetulnya macam-macam ya. Ada yang bokong, ada yang murni, ada yang kaki. Nah, kebetulan babyku itu adalah sungsang presentasi kaki. Oke, kata dokternya ini sudah 36 minggu. Sebetulnya jadi harapan untuk memutarnya itu kecil gitu. Karena bayinya semakin besar, ruangannya semakin kecil. Jadi dia susah lah, sempit gitu ibaratnya untuk muter. Cuma kata dokternya 1 minggu lagi kontrol di usia kehamilan 37 minggu. Jika tidak berubah akan sesar terencana. Kita harus berpikiran gini, bayi itu tahu posisi dia itu ternyamannya di mana, bagaimana di dalam rahim ibunya sendiri. Jadi kalau dia nyamannya normal, kepalanya di bawah, ya dia akan tetap stay di situ. Kalau bayi nyamannya dengan posisi lintang, ya dia akan tetap lintang. Kalau bayi nyamannya posisinya sungsang, ya dia nyamannya seperti itu. Afirmasi, senam hamil dan segala macamnya itu sangat-sangat amat boleh dilakukan oleh seorang ibu dengan harapan bayinya akan bisa muter. Tapi balik lagi, kalaupun tidak sesuai dengan harapan ibu, itu kita harus yakin bahwa oh ya, posisi ternyamannya anak gue itu kayak gini loh gitu. Jadi di usia kehamilan 37 minggu itu aku kontrol lagi ke SPOG dan posisinya tidak berubah. Jadi tetap di presentasi kaki, sungsang presentasi kaki ya. Jadi pada saat itu dokternya bilang, ya sudah, kita jadwalkan aja pada hari itu mau tanggal berapa untuk dilakukannya operasi sesar gitu. Sebetulnya sungsang itu bisa untuk normal, bisa banget. Cuman sungsang yang bagaimana dulu? Biasanya sungsang dengan presentasi bokong itu bisa untuk normal, hanya aja ini kan presentasinya kaki dan di kehamilan pertama. Di kehamilan 37 minggu 4 hari itu tanpa diduga, tanpa direncanakan, tanpa diinginkan juga, gelombang cintanya datang. Pas dicek ternyata sudah pembukaan 2.
dokter jaganya pada saat itu bilang, itu kan setengah 12 malam ya, pembukaan 2. Dokter jaganya bilang pada saat itu kayak, "Bu, silakan boleh jalan-jalan dulu aja di IGD ya, karena belum dapat ruangan. Eh, tapi kita ini coba normal dulu ya, tidak akan sesar," gitu. Kata-kata dokter jaganya itu dicoba dulu normal, itu tuh aku kayak sedikit kayak, hah? Gitu ya, kayak tercengang gitu. Kenapa harus dicoba dulu normal, padahal dengan dokter SPOG-nya ini sudah pro untuk sesar terencana gitu, karena posisi bayinya seperti ini. Aku minta kayak dokternya confirm lagi sama dokter SPOG-nya untuk pastiin bahwa ini adalah pasiennya yang sudah pro SC gitu, kok disuruh normal, coba normal gitu. Aku takutnya sih ada apa-apa. Beberapa menit kemudian dokter jaganya itu datang lagi ke aku, dan dia tuh bilang kayak, "Iya Bu, sudah dikonfirmasi, katanya memang sudah ditunggu dulu aja karena kan ini masih pembukaan 2." Jadi pikirannya itu adalah pembukaan 2 tuh masih lama, padahal kan sebetulnya yang namanya kontraksi itu memang tidak diduga. Memang biasanya kalau untuk anak pertama, itu kehamilan pertama ya, pada saat mules itu dan pembukaan 2 apalagi, itu tuh kayak masih di awang-awang gitu loh. Ini nggak tahu nih kapan, apakah mulesnya bisa bertambah atau berkurang, atau mungkin pembukaannya nambah atau tidak, atau bahkan mungkin lahirannya seminggu kemudian, 3 hari kemudian, itu ada aja gitu. Di anak pertama tuh biasanya seperti itu. Cuman kan ini ada waktu observasi sebetulnya. Jadi ya bisa dipantau di situ juga, dan pembukaan 2 itu masih fase laten. Yang ya betul tadi tidak bisa diprediksi dulu gitu. Kapan ini enggak. Tapi dijaga dan diobservasi itu perlu. Khawatirnya tiba-tiba 2 jam kemudian pembukaan lengkap dan lahiran itu bisa, sangat bisa gitu. Oke lah gitu, pada saat itu aku mendengarkan apa kata dokternya, tapi aku udah kayak kekeh kayak, "Dok, tolong bilang lagi sama dokter SPOG-nya bahwa ini sudah pasien yang pro SC," gitu. Kalau kayak kalian semua tuh tanya kayak, "Kenapa sih kayak harus kekeh banget?" Ya bersyukurlah bisa dicobain normal gitu. Ya bersyukur, tapi aku juga takut gitu, karena posisi bayi yang kayak gini tuh apa iya gitu bisa gitu. Jadi kayak pesimis aja di akunya gitu, karena di awalnya udah mindset kalau ini adalah sesar terencana gitu. Akhirnya dapat ruangan. Pada saat itu aku jalan-jalan gitu kan, jam 2 lebih 15-an gitulah pokoknya, aku kurang ingat, tapi aku pegang handphone pada saat itu mulesnya udah kayak udah keringetan gitu loh, udah keringet dingin bercucuran gitu, kayak aku pengen diperiksa lagi nih, kayaknya pembukaannya udah nambah. Cuman pada saat itu bidannya itu bilang kayak, tadi udah diperiksa kan Bu, masih pembukaan 2 gitu, kayaknya ini belum gitu. Tapi pada saat itu aku bilang kalau ini mulusnya udah sangat nambah gitu ya, aku pengen dicek gitu. Akhirnya dicek, dan ternyata pada jam 2 lebih 15 itu sudah pembukaan 5. Lalu jam 3, sekitar jam 3 pas gitu ya, jam 3 pas itu kayak aku tuh ngerasa ini tuh udah keringet banget, kayak udah nggak karuan deh pokoknya. Terus ada dorongan pengen ngeden juga pada saat itu. Akhirnya pas dicek itu, kak, aku bilang kan pengen dicek lagi nih, udah nggak kuat banget. Akhirnya masuk ruangan bersalin pada saat itu, dan dicek sudah pembukaan lengkap. Jadi itu mulesnya memang luar biasa banget pada saat itu. Oke, pada saat itu bidannya udah pada siap-siap semua nih gitu ya. Pada mereka juga mungkin khawatir ya, karena kan persalinan sungsang presentasi kaki gitu. Tapi aku percaya sama mereka itu tenaga profesional yang luar biasa, pasti bisa membantu aku gitu. Pada saat itu pikirnya gitu, kalaupun aku harus normal. Oke, udah siap nih semuanya gitu, aku tinggal menunggu mantepnya aja gitu, mulesnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba dering telepon ruang bersalin berbunyi. Dan gitu aku dengar bidannya angkat telepon, cuma, "Oh gitu Dok, iya," cuma gitu-gitu doang yang aku dengar samar-samar karena lagi mules-mulesnya gitu. Oke, setelah itu telepon ditutup, dan bilang kalau Sito SC gitu. Terus aku seketika tuh kayak emosi karena mules, emosi karena dengar itu bilang Sito SC gitu. Terus aku refleks bilang sama bidan yang ada di sebelah aku. Terus aku bilang gini, "Teteh,
kenapa nggak dari tadi aja, saya udah kesakitan gitu. Pada saat bersihkan dulu, terus pasang kateter juga kan ya. Udah selesai pasang kateter, infus udah terpasang, semuanya udah selesai. Terus juga ruangan Oka lagi dipersiapkan. Pada saat itu masih nunggu. Itu tuh mulesnya ya nggak bisa di pause gitu ya, nggak bisa diberhentiin dulu deh gitu karena ruang okanya belum siap gitu kan, nggak bisa ya, jadi berjalan aja mules sih. Itu makin lama tuh makin luar biasa sampai akhirnya kan kalau orang melahirkan normal gitu ya, kalau mau ngeden mah ngeden aja gitu ya, kayak nggak bisa di enggak nggak bisa diharus-harus gitu, itu mah kayak alami aja gitu, apalagi pembukaannya udah lengkap nih gitu. Terus kan aku ngerasa kayak ada yang pengen ngeden, kerasa banget tuh ada yang keluar kayak pluk gitu, kayak gimana sih rasanya. Aku refleks pegang, ternyata itu adalah kaki, jadi kepegang banget jari-jarinya, kebayang dong gitu ya. Terus aku kaget kan kayak teteh, ke pada saat itu kan aku ditemenin kayak minta tolong dong panggilin bidannya, ini ada yang keluar gitu. Ternyata pas dicek bener dong itu adalah kaki bayi. Terus aku bilang ini kakinya keluar, iya nggak apa-apa. Terus abis itu langsung cepet-cepet didorong ke ruangan Oka. Udah didorong ke ruangan Oka tuh pindah dari berangkar gitu ya, pindah ke kasur, ke meja operasi itu nggak bisa banget karena posisinya lagi mules. Pada saat itu tuh kayak udah berhasil nih pindah dengan bantuan beberapa orang di dalam ruang Oka. Akhirnya dokternya mau mulai anestesi. Sebelum anestesi itu dokternya bilang ini, Bu, nanti di anestesi itu sedikit sakit bilangnya gitu. Padahal seperti yang aku baca bahwa anestesi spinal itu yang di tulang punggung belakang itu adalah hal yang paling tersakit katanya. Ya dok, nggak apa-apa, yang penting mulusnya cepat hilang gitu. Karena itu bener-bener sakit banget. Setelah itu tuh kayak bayangin ya, perutnya kan gede nih, hamil ya. Terus kita tuh disuruh kan kakinya lurus gitu ya, duduk kaki lurus, perut hamil gede, terus disuruh kita nunduk gitu. Bayangin dong, udah tanpa harus nunduk aja tuh perut tuh udah nempel kemana-mana. Terus ini disuruh nunduk tuh susahnya kayak apa gitu. Udah nunduk, selesai itu tuh kayak langsung dipaksain obat bius masuk, anestesi masuk, itu langsung kayak just hilang aja, tiba-tiba mulusnya hilang. Terus dari situ tuh kayak kayak aduh enak banget ya. Terus aku bisa senyum sama dokter anestesinya tuh sambil lihat dia, kayak dokternya juga refleks ketawa, kayak dalam hatinya tuh mungkin bilang gini, lo dari tadi lo gitu cerewet banget kesakitan, sekarang lo bilang enak gitu. Karena bener-bener mulusnya tuh kayak orang kepanasan terus dikasih es batu gitu loh, langsung hilang aja, hilang. Semuanya tuh berjalan normal banget. Mobilisasi itu aku bagus banget, jadi nggak ada drama gitu. Bahkan di rumah sakit pun aku udah bisa kayak keramas, kayak bersih-bersih gitulah gitu, karena udah nggak betah kan. Tapi area jahitan sih aman banget, jadi keramasnya tuh kayak gimana sih, diakal-akalin aja gitu biar nggak, badan tuh nggak basah gitu, yang lainnya dilap-lap aja gitu. Semuanya tuh bagus banget, jalan udah bisa, makan apa aja masuk gitu, nggak masalah. Sampai akhirnya tuh pulang ke rumah. Itu kan 3 hari, di hari Minggu itu aku udah pulang ke rumah. Itu masih biasa. Hari Senin pagi gitu, bayi itu kan dimandiin. Pada saat mandiin bayi itu mulai tuh kerasa kayak sakit-sakit gitu, jadi jalan sakit, berdiri sakit, semua aktivitas yang dilakuin itu sakit. Sudah, pokoknya itu tambah sakit, dan perbannya itu adalah perban yang anti air gitu. Jadi digentinya itu nanti seminggu kemudian kontrol gitu. Jadi hari Jumat depannya itu aku baru kontrol lagi. Senin, Selasa itu aku demam, pokoknya demam, pumping udah kosong. Itu aku pikir kan dari bendungan nasi gitu, ternyata udah kosong tuh masih tetap aja sakit. Terus udah gitu hari Rabu pagi-pagi kontrol bayi, itu aku nemenin juga. Nah pada saat itu adalah dicek semuanya, ternyata kadar bilirubinnya itu Dede agak sedikit tinggi, jadi dokter anaknya menyarankan untuk dirawat inap, untuk difototerapi gitu selama 3 hari.
Shock dong, nangis dong, kejer gitu, bukan main lagi. Stres juga mungkin dari situ ya. Jadi stres, anak baru lahiran juga udah dirawat lagi. Padahal mah di sana nggak diapa-apain, cuma fototerapi doang gitu. Nggak diinfus, nggak diapa-apa tuh nggak sama sekali. Jadi bener-bener fototerapi doang gitu. Oke, setelah itu tuh kayak pulang jalan sakit. Bayangin dong, jalan sakit tuh, jalan tuh diseret gitu, nggak bisa ngangkat karena sakit banget. Hari Rabu malamnya itu aku masuk IGD itu sekitar jam setengah 12 malaman ya. Itu aku masuk IGD karena demam tinggi. Nyampe di rumah sakit di IGD itu keringetan. Akhirnya pas dicek suhu itu cuma 37 dan dokternya bilang kayak, "Bu, ini normal ya, nggak demam." Gitu. Aku bilang kan nyeri banget di bekas jahitan yang sebelah kiri gitu. Pada saat itu dokternya cek, aku bilang kan, "Dok, minta dibuka aja." Karena kan cuma diliatin doang gitu ya. "Oh, Bu, ini bagus kok, perbannya nggak masalah, nggak ada rembesan, warnanya masih bersih." Tapi aku udah kekeh kayak, "Dok, minta tolong dong untuk dibuka perbannya karena memang sakit banget yang sebelah kiri." Akhirnya dokternya itu konsul via telepon dengan dokter SPOG-nya, dan pada saat itu tuh bilang kalau jangan dulu dibuka gitu. Oke, obat anti nyerinya ditanyain apakah berefek atau enggak ngefek, aku bilang gitu. Digantilah dengan yang paten pada saat itu. Nah, setelah itu pulang ke rumah minum obat itu tuh bener-bener gak ngaruh juga gitu. Jadi kayak sakit aja tetap gitu. Dan akhirnya hari Kamis itu aku masuk lagi IGD. Dokter IGD-nya bilang kayak, "Bu, itu aja kalau misalkan masih sakit paginya itu ke dokter SPOG-nya langsung lewat poli aja." Gitu. Akhirnya karena paginya masih sakit, aku datanglah ke bagian poli SPOG atau poli kandungan. Udah dicek ternyata semuanya itu tetap aja nggak dibuka perbannya karena dokternya bilang kalau ini belum waktunya buka jahitan. Maksudnya belum waktunya buka perban gitu, masih nanti dikontrol berikutnya gitu ya, Bu gitu. Tapi kan aku kekeh ya, "Dok, apa nggak bisa untuk dibuka dulu gitu karena ini sakit, cuma sekedar dilihat dulu aja." Dokternya bilang nanti aja ya karena memang bagus, gak ada rembesan gitu bilangnya, guys. Oke, dan ternyata malam di hari Jumat malam jam 2 pagi, itu masuk hari Jumat jam 2 pagi, itu aku tuh nyusuin bayi kan setiap 2 jam sekali tuh aku. Nah, dari situ tuh aku kayak nyium bau yang bener-bener bau banget. Aku nggak tahu harus ngomong baunya kayak gimana. Kalau orang Sunda tuh bilang kayak ndog kacing calang, itu bener-bener bau kayak telur busuk gitu loh. Itu baunya luar biasa banget ya, guys. Jadi aku nggak bisa prediksi. Aku bilang kan kayak, "Kok bau kentut?" gitu. Padahal di kamar itu cuma aku sama bayi aja, dan mamah itu kebetulan mamaku lagi nginep. Dia tuh tidurnya di luar kamar gitu loh. Jadi pada ngampar lah istilah Sundanya gitu ya di depan kamar aku gitu. Dengan pintu tuh nggak ditutup. Kok bau banget gitu ya, baunya dari mananya tuh aku nggak tahu sama sekali. Jadi kayak bau bau banget gitu. Apakah aku kentut gitu? Tapi kan ya sehalus-halusnya kentut gitu ya, orang dirinya pasti merasa kalau dia tuh barusan kentut gitu, tapi itu aku nggak ngerasa kentut gitu, aneh kan. Setelah nyusuin akhirnya bayi tidur lagi, 2 jam kemudian tuh bangun lagi untuk nyusul lagi, dan aku bangun lagi tuh ternyata masih ada baunya gitu. Pada saat itu kan aku pakai selimut tebal karena daerahnya tuh dingin, pakai selimut tebal gitu. Dan ternyata pada saat itu setelah saya nyusuin tuh aku iseng kan pegang jahitan, ternyata udah basah. Pas aku cium basahan itu apa, itu bau yang dari tadi aku cari-cari gitu dari mana baunya. Akhirnya aku ambil kaca, terus aku kacain di situ. Ternyata jadi itu perbannya udah ngebuka, kan itu kan perban anti air gitu ya, jadi udah ngebuka bagian sebelah kanan ujung itu udah penuh sama cairan warna hijau. Bayangin guys, hijau banget, kayak hijau itu loh kolam lumutan gitu, bener-bener hijau, terus bau banget. Dan itu tuh udah kebuka, yang sebelah kiri tuh udah benar-benar lepas perbannya, tinggal yang
perekatan yang sebelah kanan aja, dan itu udah kekumpul air yang banyak warna hijau dan bau itu. Seketika tuh kayak aku kayak udah drop, terus aku panggil mama. Di situ panik semua. Bayangin jam setengah 4 subuh, cari orang kemana, cari bantuan kemana gitu. Pada saat itu buru-buru, ya itulah membuat satu desa itu heboh pada saat itu. Oke, selesai, terus aku masuk lagi UGD. Ternyata pas diperiksa itu, ya yang sebelah kiri itu yang selama ini aku bilang sakit itu adalah jadi dia terbuka gitu. Nanti aku kasih tunjukin ini gambarnya. Sebenarnya aku nggak mau ya, ini tuh jadi geli sendiri buat aku, kayak iu gitu. Ya seperti itulah ya gitu. Akhirnya tuh nungguin jam setengah 6 pagi tuh dibersihin kan. Itu bayangin ya, dibersihin tangan yang kena itu udah dibersihin pakai sabun pun itu masih bau banget. Udah gitu setengah 6 pagi dokter SPOG-nya datang, kasih pilihan ke aku mau dibersihkan di ruangan atau di meja operasi. Kalau di kamar perawatan pasti sakit, saya tidak menjamin, dan ibunya juga pasti akan jerit-jerit, katanya gitu. Dan terus kalau di ruang operasi ya berarti kita akan masuk lagi ruang operasi pada saat itu. Terus aku bilang kan, dokternya sih bilang kalau jahitan yang sebelah kanannya ini bagus gitu, jadi dia nggak bermasalah, udah rapet gitulah ya. Nah udah gitu aku bilang kan pada saat itu, dan mama juga bilang kayak, dok lakukan aja yang terbaik, yang benar-benar terbaik biar sembuh dan pulih seperti sedia kala. Ya udah nggak apa-apa kata aku, kalau harus masuk ruangan OK lagi atau ruang operasi lagi, it's okay. Dokternya bilang ya kita masuk ruang operasi lagi, kita jadwalkan jam 8. Oke, aku masuk ruangan lagi, ruang perawatan lagi pada saat itu untuk siap-siap, dan aku masuk ruang OK lagi yang kedua kalinya. Dan pada saat itu jadi jarak seminggu setelah lahiran sesar itu aku di bius, di anestesis spinal lagi, dan aku baru ngerasain itu adalah sakit. Oke, alhamdulillah itu juga pemulihannya nggak pakai drama-drama, sebetulnya itu berjalan baik-baik aja, mulus-mulus aja, dan nggak ada sakit-sakit gitu. Jadi kayak kalau aku nggak ada infeksi ini tuh sebenarnya nggak sakit ya, aku bisa aktivitas kayak biasa aja gitu, nggak ngerasain drama-drama gitu. Akhirnya, nah jadi pada saat itu sebelum kejadian, jenis jahitannya itu kayak gini, aku kasih tunjuk. Tapi setelah aku masuk ruang operasi yang kedua kalinya, jahitannya itu jadi satu-satu, jadi kayak gini, atau di sini ya gitu. Nah jadi beda ya jahitannya. Akhirnya yang kedua ini yang menimbulkan ya ada bekasnya lah gitu, tapi nggak apa-apa. Recovery-nya itu berjalan lancar. Pada saat habis operasi sesar yang pertama itu, aku makan putih telur seperti biasa, ikan gabus, albumin juga, atau probum. Ya pokoknya yang mengandung kapsul yang mengandung ikan gabus aja ya, minyak ikan gabus tuh aku konsumsi gitu. Hanya saja mungkin aku mau pesan semuanya itu harus dalam kadar yang normal. Dalam arti putih telur boleh kita banyak makan karena itu kan proteinnya lumayan tinggi, untuk penyembuhan luka tuh bagus. Ikan-ikanan juga termasuk ikan gabus bagus, tapi tidak untuk berlebihan. Jadi mungkin 4-5 telur putih dalam sehari itu bagus ya, cukup gitu pada saat itu, karena mungkin aku pikirnya pengen cepet sembuh ya, jadi aku dicekokin sehari itu 7 telur, 8 telur putih telur gitu, belum dari ikannya dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat pada saat infeksinya itu tuh bau gitu, aku nggak tahu sih ya. Ya gitu, jadi yang wajar-wajar aja. Kalau ditanya kayak penyebabnya apa dari infeksi ini, sebetulnya sampai hari ini pun penyebab dari aku itu kenapa aku nggak tahu ya, karena dokternya sendiri tidak memberitahu itu. Dokter hanya bilang kayak banyak faktor penyebabnya juga, kayak dari operasi dadakan bisa, karena memang ya aku termasuknya adalah operasi yang dadakan. Yang kedua dari berat badan yang berlebih juga bisa, karena penumpukan lemak, jadi susah untuk recovery gitu ya. Jadi
butuh tenaga yang ekstra. Mungkin pada saat itu tubuh aku lagi drop, jadi badan aku tidak bisa untuk bekerja keras gitu. Akhirnya ya kalah lah ibaratnya gitu. Terus juga banyak mungkin dari infeksi nosokomial yang ada di rumah sakit, pada saat di ruang perawatan mungkin dibersihkan lukanya, mungkin itu alat-alatnya tidak bersih atau bahkan tidak steril, jadi akhirnya ada bakteri yang menempel dan akhirnya berkembang biak di sana. Atau mungkin pada saat di meja operasi juga bisa, atau mungkin karena aku di diri akunya sendiri udah ada bakteri itu, sehingga pada saat luka dibuka perut gitu ya, maksudnya dilakukan sayatan, operasi dan sebagainya tuh disitulah bakterinya berkembang, bisa jadi. Atau juga operasi yang dilakukan di daerah perut itu memang kejadian infeksi lukanya itu lebih besar gitu. Jadi memang banyak faktornya. Akhirnya setelah itu ya itu dosis antibiotiknya triple triple combo nih pokoknya. Pokoknya di situ antibiotiknya udah masuk banyak banget, yang diminum, yang diinjek atau disuntik itu semua masuk ke rumah. Dan kebetulan ada papa pada saat itu. Aku sebenarnya tidak mau menceritakan ini, cuman kayaknya ini perlu juga aku bahas. Jadi banyak banget gitu ya, apalagi di keluarga papa itu kok. Jadi kalau misalkan habis operasi apapun itu tuh mereka selalu minum yang namanya obat Cina. Mungkin terkenal, nanti aku bakal tunjukin juga yang kayak gitulah bentukannya. Aku juga nggak tahu sih bentuk fisiknya kayak gimana, karena pada saat datang ke aku tuh udah bentuk kapsulan gitu. Itu tuh katanya bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Aku tidak merekomendasikan sama sekali, jujur, karena pada saat selesai sesar pertama pun itu tidak mengkonsumsi itu sama sekali. Cuman karena kasusnya begini gitu ya, jadi infeksi lah, ibaratnya tuh kayak jahitannya lepas bocor gitu ya kalau papaku bilang. Jadi daripada menghindari hal-hal berikutnya yang tidak diinginkan, lebih baik gitu ya untuk mengkonsumsi itu gitu. Padahal akunya sendiri nggak mau, jadi karena aku nggak tahu gitu apa aja gitu, dan dokter pun tidak menganjurkan untuk meminum obat Cina tersebut yang katanya bisa mempercepat proses penyembuhan luka gitu, karena dikhawatirkannya ada alergi dan sebagainya. Teman-teman bisa googling dulu, dan aku sarankan untuk mengikuti saran dokter. Cuman aku pribadi gitu, karena dipaksa oleh keadaan dan oleh papa pada saat itu, mama juga mendukung lah ya, ibaratnya kayak udah minum aja gitu biar cepet sembuh. Akhirnya aku manut gitu biar sembuh gitu. Tapi di aku nggak, alhamdulillah nggak ada reaksi alergi apapun dengan obat itu, jadi aman-aman aja. Untuk teman-teman yang akan melakukan operasi sesar, recovery-nya, minumlah obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter. Konsul terlebih dahulu sama dokternya, atau yang saat ini baru selesai melahirkan mungkin itu benar-benar harus konsul dulu dengan dokternya ya. Jadi ini hanya sekedar info bahwa aku ditambah minum itu, selain obat dari dokter juga aku minum pastinya gitu. Makanan-makanan yang bergizi, protein itu benar-benar masuk buat aku. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, lukanya juga cepat banget sembuhnya buat aku. Recovery-nya benar-benar oke deh gitu ya, jadi nggak masalah. ASI juga alhamdulillah lancar. Jadi dari pertama kali selesai operasi itu ASI aku tidak terganggu sama sekali, itu lancar-lancar aja alhamdulillah gitu. Jadi video ini adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman untuk tidak takut, kayak walaupun misalkan diharuskan untuk menjalani operasi sesar, itu jangan jadi ketakutan di diri sendiri, takut begini, enggak. Video ini ada itu untuk kita mengantisipasi, untuk menambah ilmu. Mungkin teman-teman yang lagi mencari informasi yang lebih lengkap, di sini ada sebagian informasi yang lebih lengkap gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, percayakan aja sama dokter yang benar-benar kalian percaya. Mereka itu tenaga-tenaga kesehatan yang sangat profesional, yang pasti sudah ahli, bahkan sangat ahli di bidangnya. Itu tidak akan memberikan efek buruk terhadap pasiennya, yang pasti mereka itu pasti memberikan yang terbaik untuk pasiennya gitu.
Hanya saja balik lagi ke diri kita, kitanya harus lebih effort juga, harus bisa lebih mengetahui juga gitu. Jadi banyak bertanya sama dokternya itu nggak masalah, itu bagus banget. Dokter pun akan menjelaskan sedetail mungkin dan sejelas-jelasnya mungkin deh buat kalian semua. Oke, segitu aja video dari Livi. Terima kasih sudah menonton and see you next my video. Bye.